Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara saat ini berada, kiranya kasih karunia selalu menyertai saudara sekalian. Kita berjumpa lagi di dalam renungan harian GKI Sangkrah, tepat di hari Jumat 18 Juni 2021. Mari saudara, kita bersama menyiapkan hati kita untuk menerima sabda Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur ketika Tuhan boleh memberikan kami karunia dan berkat. Engkau telah menjaga kami dalam tidur kami semalam, dan hari ini Tuhan kami kembali ke hadirat-Mu. Kami ingin memohon berkat karunia-Mu, biar melalui sabda-Mu ini Tuhan kami beroleh pemahaman dan kami boleh diingatkan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-21 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Nah, saudaraku yang terkasih, ketika kita membaca satu bagian yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul, di pasal 21 menceritakan bagaimana Paulus yang hendak berjalan menuju ke Yerusalem. Namun ketika ia hendak berjalan ke Yerusalem, beberapa jemaatnya menghambat supaya Paulus menunda dulu perjalanannya. Karena apa? Karena mereka tahu benar bahwa ketika Paulus berjalan ke dalam Yerusalem, pastilah akan ada sesuatu hal yang terjadi. Seperti kita ingat bahwa Paulus tadinya adalah orang yang banyak melakukan tindakan kekerasan kepada orang-orang pengikut Kristus. Mereka disiksa, mereka ditangkap, dan dihajar habis-habisan. Dan ketika mengetahui bahwa Paulus akan kembali ke Yerusalem, tentunya Yerusalem menjadi tempat yang mengkhawatirkan bagi Paulus nantinya. Untuk itulah para pengikut Paulus mencoba untuk menghentikan, karena takut hal-hal yang tidak mereka inginkan terjadi kepada Paulus. Tetapi di sini Paulus menyatakan sekali lagi bahwa ketika ia berhikmat, yang mendapatkan tuntunan bahwa ketika ia harus berjalan ke Yerusalem, pastilah Tuhan akan selalu menyertai perjalanan Paulus. Karena bagi Paulus, kehidupan merupakan suatu pengorbanan bagi Kristus. Karena Kristus sendiri adalah pengorbanan yang hidup bagi keselamatan manusia. Dan bahkan dikatakan di ayat ini, bahkan sekalipun aku diikat, bahkan juga mati di Yerusalem oleh karena nama Yesus, memberikan dirinya untuk menderita sebagai hamba Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang terkasih, bukankah satu sikap yang Paulus berikan di dalam Kisah Para Rasul ini memperlihatkan kepada kita bagaimana hikmat yang menuntun seorang Paulus untuk terus menyatakan kebenaran firman. Bagaimana Paulus tetap setia di dalam jalan kebenaran. Nah, kalau pertanyaan itu kemudian diarahkan kepada kita, apakah kita mampu juga bertindak setia kepada kebenaran itu? Karena sudah selayaknya kita yang adalah pengikut Kristus, kita di dalam hidup ini dipanggil untuk menyatakan kebenaran di tengah dunia. Bahkan ketika ia tahu konsekuensi yang ke depan yang terjadi, namun mereka tidak undur, mereka tetap menyatakan sikap. Nah, kalau itu diarahkan pada kita, bukankah setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan dipanggil di dalam kehidupannya untuk terus menyatakan kebenaran? Karena itulah sejatinya panggilan orang Kristen untuk menyatakan kasih dan kebenaran di tengah dunia. Dan kira-kira mampu tidak ya kita berjalan setia menyatakan kebenaran-kebenaran? Mungkin hal-hal yang kecil, yang hal-hal sederhana, melalui kejujuran kita, melalui sikap kasih yang kita berikan. Maukah kita terus memberikan itu kepada orang-orang di sekitar kita? Meskipun tadi banyak ada halangan, rintangan di depan kita, bahkan mungkin hambatan terbesarnya adalah diri kita sendiri untuk kemudian kita mau melangkah pada keraguan. Tapi mari saudara, kita memohon hikmat Tuhan seperti Paulus yang mendapatkan hikmat dari Roh Kudus sehingga membuat ia mantap berjalan di dalam panggilan yang harus ia lakukan. Kalau Paulus disertai oleh dengan Roh Kudus,
Demikian pula dengan kita, setiap orang percaya. Marilah minta hikmat dan pimpinan dari Tuhan. Biarlah setiap kehidupan kita dituntun oleh Tuhan sendiri. Mari kita satu dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan boleh ingatkan kami melalui kisah yang boleh kami dengar dan saksikan melalui Paulus. Bagaimana ia menyatakan sikap imannya untuk tetap setia di dalam menjalani kebenaran. Dia tetap setia menyatakan kebenaran meskipun ia tahu konsekuensi ke depan, bahkan ketika nyawa harus dipertaruhkan. Mampukan kami untuk kami memiliki sikap sama seperti yang Paulus lakukan, sikap yang mau berkorban dan benar-benar mengupayakan kebenaran boleh terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu kami adalah manusia yang lemah. Untuk itu Tuhan, kami memohon hikmat dan bimbingan-Mu. Kiranya Allah sendiri yang memperlengkapi kami dan yang memampukan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita hari ini, tepat di hari Jumat 18 Juni. Tetap semangat di tengah masa pandemi, tetap ingat menjaga protokol kesehatan dimanapun saudara berada. Kiranya Tuhan selalu menyertai saudara sekalian. Tuhan memberkati.